Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera yang saya hormati Pak Rektor Lancang Kuning, Dr. Junaidi, yang saya hormati Pak Ilham, Pak Halim dari Sevima, Pak Ilham selaku moderator, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Meskipun seharusnya saya sudah berakhir di Dewan Eksekutif karena sekarang sedang proses untuk rekrut yang baru untuk Dewan Eksekutif. Tetapi karena prosesnya agak mundur sehingga kami berlima di Dewan Eksekutif itu diperpanjang 2 bulan sampai akhir November. Ada kewajiban saya terutama selaku salah satu anggota Dewan Eksekutif untuk memberi penjelasan berkaitan dengan manajemen proses yang ada di BNPT, dan saya kira ini forum yang baik untuk memberi penjelasan sekaligus sosialisasi dan tanya jawab kalau ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi, perlu ditanyakan. Meskipun di sini tidak boleh menanyakan hasil proses akreditasi, karena kebetulan saya bagian data. Izin untuk share screen. Oke. Ini terutama tentang IPPA, tapi mungkin juga nanti akan menyinggung yang lain ya, berkaitan tadi Pak Rektor dari Lancang Kuning cerita tentang ISK dan macam-macam yang sudah disiapkan gitu ya. Manajemen proses yang ada di BNPT itu sebetulnya hanya 2 slide, slide 1, slide 2. Jadi Bapak Ibu bisa, ini layanan yang ada atau akreditasi yang Bapak Ibu siapkan, bisa APT institusinya, bisa D2, D3, D4, kemudian S1, S2 terapan, S3 terapan, kemudian S1, S2, S3. Kemudian ini posisi akreditasi yang sekarang, bisa A, bisa B, bisa C, atau mungkin bisa unggul, bisa baik sekali, bisa baik. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu memahami manajemen proses yang ada di BNPT. Andai kata akreditasi Bapak Ibu sebelumnya itu A atau B atau C, C atau B atau A, nih, kemudian ingin dapat unggul, maka bisa dilakukan dengan cara konversi akreditasi internasional. Ya, akreditasi internasional. Tentunya akreditasi dari agensi yang di iktiraf atau yang ada di daftar list di Kementerian Pendidikan. Ada nggak yang dari C kemudian jadi unggul, dari B jadi unggul? Ada. Jadi tidak harus syaratnya A, tetapi kalau Bapak Ibu program studinya bisa mendapatkan akreditasi internasional, tentunya tadi agensi yang diakui, maka kemudian bisa mengajukan konversi dari yang sebelumnya apa menjadi unggul. Nih. Kemudian dengan ISK, tadi Pak Rektor menjelaskan, ISK itu konversi dari sebelumnya A atau B atau C, kemudian menjadi unggul atau baik sekali atau baik. Jadi yang tadinya dengan 7 standar, kemudian dicoba konversi dengan yang 9 kriteria. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengajukan ISK, instrumen suplemen konversi. Tapi ini harus yang apple to apple. Jadi artinya dari A ke unggul, B ke baik sekali, C ke baik. Jadi kalau dari B pengen ke unggul tidak bisa dengan ISK, ya, karena ISK itu apple to apple-nya
baik sekali. Itu ya, jadi ini dari A. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab supaya slide-nya nggak maju mundur gitu ya. Pak Ilham mohon izin kalau berkenan. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Maupun jika ada yang ingin bertanya lewat YouTube, bisa langsung menuliskan di kolom chat YouTube. Oke, sambil saya jalan, nanti kalau ada yang tanya, biar nggak bolak-balik maju mundur ya. Siap. Silakan, nanti kalau ada, nanti Pak Ilham bisa langsung. Ini juga saya mau sambil menyampaikan ke salah satu tim kami di Sevima, Pak Bim Bim, tampilannya tetap Prof. Fauzi dalam frame yang full seperti ini saja. Jadi tidak usah mengubah-ubah tampilan Zoom. Ada 2 orang yang melakukan raise hand, Prof. Atas nama Pak Malik Serang, Ketua SPMI dari kampus mana ini. Coba saya silakan untuk unmute, Bapak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Fauzi yang saya hormati. Berkaitan dengan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, saya hanya ingin bertanya saja, memang kami beberapa prodi itu sudah ada yang akreditasi, dan 1 tahun kemarin itu ada yang 2 prodi itu yang baru di akreditasi, dan mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan saja apakah kita mau menyesuaikan dengan kriteria yang terbaru ini, apakah prodi tersebut harus meluluskan dulu ataukah seperti apa, Pak? Karena memang ada 2 prodi yang kami ingin sesuaikan, itu masuk ke ISK dengan penggunaan ISK, tapi ada pemikiran bahwa mestinya prodi itu harus meluluskan dulu baru bisa dikonversikan dari C ke baik. Mungkin ini ada penjelasan dari Pak Fauzi. Oke, terima kasih. Jadi kalau dapat C tetapi bukan dari SK, kode SK-nya bukan PKP ya. Jadi ada nanti kalau Bapak Ibu periksa lagi, SK itu kodenya macam-macam. Selain terakhirnya itu tahun, kemudian ada garis miring, di depannya tahun itu ada bulan, kemudian nanti ada garis miring lagi, nah itu ada kode SK, ada PKP, ada PPJ, ada akred, ada internasional, ada PNP, dan seterusnya. Jadi ada skor 201 yang memang proses penilaian, ada skor 201 yang itu PKP atau SK sementara. Jadi kalau SK sementara 201 dia nggak bisa untuk ISK. Karena sambil menunggu prosesnya itu masih ada di Sabtu. Tapi kalau itu dari akred atau dari PPJ itu bisa untuk konversi ISK. Nah tadi saya sampaikan bahwa ISK itu sebetulnya mengganti SK yang lama. Jadi misalkan gini, SK Bapak itu berakhir yang tadi C ya, berakhir Desember 2021. Kemudian tadinya C, kemudian pengen baik. Itu dengan ISK diajukan, nanti misalkan diputuskan itu akhir Oktober, maka SK-nya berlaku dari akhir Oktober tadi sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2021. Jadi tidak nambah 5 tahun, tapi hanya mengganti SK yang lama, masa berlakunya masih sama, hanya mengganti yang tadinya C menjadi baik. Pertanyaannya adalah, nah apakah nunggu ada lulusan? Gitu. Nah ketika dapat akreditasi, itu mestinya kan di situ bisa jelas gitu. Misalkan dapat C 203 misalkan. Nah, maka ya nanti ketika ISK itu diproses, tetap bisa mengajukan ISK, nanti nilainya 203 tapi baik, bukan C. Jadi bisa. Tapi kalau nilainya 201, kodenya PKP nggak bisa karena itu hanya SK sementara. Gitu Pak. Jadi nanti dilihat lagi SK. Ya. Silahkan, ini
slide-nya ada 50, ini baru 2 udah Banyak, ramai. Pak. Ya. Baik, Nah, makasih kalau gitu, Pak atas penjelasannya. Kalau Ya, gitu saya tahan satu pertanyaan tiap satu slide ya, Prof. Monggo, tapi barangkali memang banyak di sini juga bisa. Oke, kalau gitu ini Prof, saya bacakan lagi saja satu yang dari YouTube. Prof. Ya, monggo. Jadi ini dari Ibu Suud Emma Fauzia. Saya mohon izin bertanya, akreditasi prodi saat ini C, itu berarti konversinya saat ini baik ya Prof? Dan apa yang bisa kami siapkan untuk mempertahankan atau meningkatkan akreditasi prodi kami? Jadi kalau C kok saat ini baik, saya nggak tahu maksudnya apa ya. Tapi ya C, B, A, A. Nah, kalau mau ingin C menjadi baik ya dikonversi. Jadi ini mungkin perlu diluruskan lagi. Tentang kiat-kiat atau apa yang tahu rumah tangga masing-masing. Jadi saya nggak tahu. Mungkin ada kurang publikasi, mungkin kurang dosen, mungkin kurang jumlah mahasiswa. Mungkin di satu perguruan tinggi ada kelebihannya, tapi kelebihan itu bagi perguruan tinggi lain itu kekurangan, bisa sangat mungkin. Jadi itu saya harus lihat profil dari perguruan tinggi ibu itu seperti apa. Jadi nggak bisa di general ya, bergantung kasus per kasus tadi. Ada yang menonjol di satu sisi, tapi di perguruan tinggi yang lain malah yang tadi menonjol di perguruan tinggi lain malah tidak menonjol di sisi itu. Gitu. Jadi nggak bisa di general. Itu Pak. Siap Prof, terima kasih. Monggo terus dilanjut Prof. Oke, jadi ini struktur dari manajemen proses yang ada di PAN PT. Jadi mau layanannya apa, program studi Bapak Ibu apa, atau APT, itu dari C, dari B ke A, bisa dikonversi jadi unggul lewat akreditasi internasional. Kalau A menjadi unggul itu ISK, B menjadi baik sekali ISK, C menjadi baik itu ISK. Nah, sedangkan kalau akan naik, di sini bisa C, bisa B, bisa baik sekali, bisa baik. Ya. Ini bisa baik sekali, bisa baik. Itu kalau ingin unggul, maka harus proses akreditasi 9 kriteria. Ya, kalau dari C ke B, karena ini kan naik ya, bukan apple to apple. Maka harus akreditasi 9 kriteria. Kalau dari C ke baik sekali, itu juga dengan akreditasi 9 kriteria. Kemudian baik sekali ke unggul, itu dengan akreditasi 9 kriteria. Kemudian kalau baik, menjadi baik sekali atau unggul, itu melalui akreditasi pengajuan full itu dengan 9 kriteria. Nah, yang akan kita bahas itu adalah unggul menjadi unggul, baik sekali menjadi baik sekali, baik atau A menjadi A, walaupun itu nanti ada batasannya, A itu sampai berapa kali, B menjadi B atau C menjadi C gitu, itu lewat pemantauan. Dan yang hari ini mau kita bahas itu pemantauan. Itu kira-kira sebelum kita langsung ke pemantauan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Siap Prof, saya bantu melihat di kolom Zoom ada kembali pertanyaan dari yang saya ambil yang pertama ini Prof. Ada Bapak Ferry Wibisono dari Presiden University. Silakan Pak Ferry. Oh iya, terima kasih Pak Moderator dan juga Pak Fauzi. Saya ingin menanyakan 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu kan tadi terkait ada instrumen suplemen konversi untuk mengkonversi dari misalnya A jadi unggul, B jadi baik sekali, dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan, kalau misalkan nih kan akreditasi itu kan kita dapat masa berlaku 5 tahun. Pas tahun kelima nih sebelum ada proses pemantauan kita mengajukan ISK. Tapi ternyata gagal. Apakah hasil itu akan mempengaruhi proses pemantauan gitu? Nanti apakah tiba-tiba akan dilihat, oh ini ISK gagal, berarti mungkin ini maksudnya apakah langsung turun peringkat atau akan tetap dilakukan pemantauan seobjektif mungkin gitu? Kalau misalkan udah mengajukan ISK lalu gagal. Terus yang kedua, saya mau nanya nih tentang sekarang ada Kemendikbudristek nomor 186 ya, yang melimpahkan tanggung jawab akreditasi prodi kepada lembaga akreditasi mandiri. Nah, ini setelah
aturan ini berlaku, apakah proses perpanjangan dan pemantauan akreditasi ini akan tetap dilakukan oleh BAN PT atau sekarang juga menjadi tanggung jawab LAM gitu. Terus LAM itu kan juga, pertanyaan terakhir sih, LAM itu kan ada beberapa yang memiliki instrumen yang berbeda dengan instrumen yang digunakan oleh BAN PT. Tapi sebenarnya yang jadi syarat perlu dan syarat peringkat terkait proses akreditasi itu apakah akan tetap sama seperti BAN PT atau sebenarnya tergantung kebijakan LAM-nya itu sendiri ya, Prof? Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya jawab secara general aja. ISK itu kan tadi di awal dijelaskan dia hanya mengganti yang tadinya A menjadi unggul, B baik sekali, C menjadi baik. Tapi masa berlakunya tetap. Nah, itu bisa di ACC bisa enggak. Kalau di ACC maka akan dikonversi, kalau enggak ya SK yang lama masih berlaku. Sedangkan pemantauan itu adalah untuk dapat perpanjangan akreditasi berikutnya. Jadi enggak ada kaitannya antara ISK dengan pemantauan. Kalau program studi Bapak Ibu itu dapat peringatan pantau, kemudian ngajukan ISK, ya bisa dua-duanya gagal, bisa dua-duanya diterima, bisa salah satu gagal atau diterima, karena nggak ada kaitannya. ISK tadi kan hanya ganti SK, tapi periodenya sama, sedangkan pemantauan itu perpanjangan. Jadi nggak ada kaitannya langsung, gitu ya. Nah, kalau nanti pantau, apakah pantau 1 lolos atau pantau tidak lolos kemudian masuk pantau 2 lolos atau nggak lolos, ini tema yang hari ini yang sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Sedangkan kaitannya dengan LAM, ya nanti ditunggu aja aturannya bagaimana gitu. Yang sudah berjalan kan LAM tekes, LAM teknik. Jadi kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi, Bapak Ibu program studinya ada yang di bawah LAM tekes, ya kira-kira nanti mungkin akan seperti itu, meskipun regulasinya bisa mungkin berbeda ya, bergantung dari LAM itu sendiri. Jadi saya nggak bisa memberikan informasi yang lebih, karena nanti semua pelaksanaan LAM itu nanti ada dasar hukumnya dan ada aturannya. Jadi saya tidak bisa satu persatu menjelaskan LAM yang sekarang itu sudah ada 6 LAM. Itu ya Pak dari Presiden University, mohon maaf. Baik, Prof. Fauzi, dilanjut dulu ke slide selanjutnya, Prof. Kita lebih tambahan 1 slide 1 pertanyaan aja. Oke ya, ini sudah clear. Nah sekarang ke sini. Jadi sampai dengan Juli 2021, sedangkan ini mulainya Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yang dimulai 28 Januari 2020, itu ketika perpanjangan, itu kami melihatnya itu ini untuk APT dan APS ya, jumlah dosen, kemudian jumlah mahasiswa, kemudian rasio, itu untuk PS ya, program studi ini untuk perpanjangan. Sedangkan untuk APT itu nanti ada jumlah program studi yang ada, kemudian jumlah dosen dan rasio dosen per program studi. Nah, itu sampai Juli. Sedangkan kalau Bapak Ibu baca dengan baik di Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu sebetulnya ada pantau. Nah, kenapa kok sampai Juli 2020 masih pakai ini, sedangkan mulai Agustus 2021 sampai seterusnya kok pakai pantau yang kemudian datanya berbeda gitu. Ini mungkin nanti saya jelaskan, tapi sampai dengan Juli itu strukturnya begini. Jadi tiap kali akreditasi Bapak Ibu akan diperpanjang, kami rapat itu di Selasa dan Rabu untuk pleno, itu melihat jumlah dosen, jumlah mahasiswa, kemudian rasio. Nah, yang di biru-biru ini yang akreditasinya terpaksa tidak bisa diperpanjang. Jadi misalkan ini dosennya 4, jadi dikasih biru-biru sehingga nanti di Sabtonya itu tidak bisa diperpanjang, dikasih catatan kurang dosen.
Kemudian yang rasio yang di atas 60, jadi S1 itu 1:60 maksimal, S2 1:20 maksimal, S3 1:10 maksimal. Jadi ini ada yang 0, ada yang lebih dari 60, ada yang lebih dari 20, ini ditandain. Biasanya kalau ditandain begini, itu nanti akreditasinya di Sabto akan ada catatannya. Oh ini ada masalah rasio, ada masalah dosen, dan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dapat catatan di Sabtonya. Jadi sampai Juli 2021. Nah, mulai Agustus itu untuk APT yang dilihat 10. Sedangkan untuk APS yang dilihat 12. Nah, kenapa kok mulainya Agustus? Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan atau melihat manajemen proses di BAN-PT. Kami kan harus membuat instrumen yang istilahnya kalau di perguruan tinggi melihat Permen nomor 5 tahun 2020 itu ya perpanjangan otomatis gitu ya, dengan bahasa mudahnya begitu. Tetapi sebetulnya di situ ada pantau. Nah, pantaunya itu kan perlu instrumen. Nah, instrumennya perlu dibuat. Setelah itu perlu dibuat sistemnya di Sabto. Kemudian juga perlu diskusi dengan data-data itu adanya di mana gitu di PDDikti. Sehingga kami perlu waktu untuk mendiskusikan secara maraton dengan PDDikti, kemudian juga dengan tim IT di BAN-PT yang kemudian baru bisa diimplementasikan itu mulai Agustus 2021. Sehingga perguruan tinggi atau program studi yang akreditasinya itu mau berakhirnya sejak Agustus 2021 ke depan, ya sampai ke depan, sekarang udah rilis itu sampai 2022. Maka cara melihat data-datanya itu ini untuk APT itu ada akreditasi program studi, ada mahasiswa baru 3 tahun terakhir, ini juga ada rambu-rambunya, tidak boleh rata-ratanya tidak boleh naik melebihi 20% dalam 3 tahun atau turun melebihi 20%. Jadi mungkin yang ikut kebanyakan acara hari ini adalah swasta, ya saya jadi swasta. Biasanya kalau mahasiswa pendaftarnya banyak sekali, mungkin juga akan diterima sebanyak mungkin. Suatu saat mungkin akan turun. Nah, ini akan masalah di sini. Jadi karena ada batasannya, rata-rata dalam 3 tahun maksimal 20% turun naiknya. Kemudian dosen tetap, kemudian dosen tidak tetap, kemudian rasio mahasiswa terhadap dosen tetap, jumlah lulusan, kemudian ada rata-rata IPK, masa studi program, kemudian persentase lulusan. Nah, ini yang kemudian ramai ya, perguruan tinggi ramai, sama seperti dulu ketika BAN-PT ada cek kemiripan. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kena karena dulu manual bisa nyontoh dari pengajuan sebelumnya, tapi begitu kami tanam di Sabto itu similarity check, banyak yang kena ya karena tidak menyangka kalau kemudian itu bisa kedeteksi. Nah, ini juga sama, mungkin Bapak Ibu yang pelaporannya belum bagus, mungkin belum setting berdasarkan ukuran-ukuran pemantauan, bisa jadi perguruan tinggi Bapak Ibu atau program studi Bapak Ibu itu kena pantau. Ya, dalam hal ini pantau 2. Karena kalau ini lolos itu pantau 1 lolos itu nggak masuk pantau 2, dan nanti ketika jatuh tempo maka Bapak Ibu bisa akreditasinya bisa diperpanjang. Ini mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum lebih teknis lagi. Saya coba bantu membaca di YouTube ya, Prof, untuk beberapa pertanyaan. Ya. Kita lihat di sini juga ada beberapa yang raise hand. Siapa yang duluan ini tadi, Pak Bim Bim? Wah, lumayan banyak. Tanya saya ambil saja dari yang paling atas. Ini ada Pak Muhammad Nasir. Dari kampus mana? Belum terbaca. Silakan, Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak mundur ke, mohon maaf Pak Prof. Ahmad Fauzi. Saya mundur ke slide sebelumnya. Di program studi kami sudah ada 2 yang alhamdulillah sudah bisa unggul dengan menggunakan ISK. Pertanyaannya adalah kami akan migrasi ke Lamemba. Saya belum tahu persis waktunya kapan, tapi kemungkinan Oktober ini. Mungkin Prof. Ahmad Fauzi bisa memberikan kapan kira-kira kami migrasi untuk klaster ilmu ekonomi ke Lamemba. Nah, pertanyaannya terkait dengan yang ingin saya sampaikan, apakah kebijakan memperpanjang akreditasi program studi itu juga diperlakukan di Lamemba? Karena kami butuh kepastian, terutama untuk mempersiapkan, karena berlakunya unggul seperti yang Prof sampaikan tadi itu sama dengan akreditasi sebelumnya, yaitu akreditasi A untuk prodi ekonomi pembangunan itu sampai di Agustus 2022. Sedangkan akuntansi, prodi akuntansi sampai di Maret 2022 juga. Lebih awal atau lebih cepat. Nah, kalau ada kepastian informasi tentang perpanjangan, boleh diperpanjang atau tidak di Lamemba, itu kami akan lebih mempersiapkan diri dalam rangka menyusun menyusun akreditasi berdasarkan kriteria 9. Demikian Prof, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa tentang LAM itu ditunggu aja kebijakannya seperti apa, karena BANPT juga tidak tahu persis gitu ya, masing-masing LAM mestinya punya dasar hukum masing-masing, karena itu tetap ada kontrolnya dari dari pemerintah. Dan nanti ada masa transisi, jadi tidak mesti begitu per tanggal sekian langsung migrasi, saya kira enggak. Ada masa transisi yang itu bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Misalkan di BANPT dulu ada masa transisi untuk dari 7 standar ke 9 kriteria, kemudian perguruan tinggi merasa keberatan dengan 9 kriteria sehingga BANPT ada tsunami, istilah kami tsunami di internal, itu berlomba-lomba masuk untuk tetap yang 7 standar gitu, biar menghindari yang 9 kriteria. Apakah nanti akan terjadi seperti itu, saya nggak tahu, karena kan tidak tahu kebijakan masing-masing LAM seperti apa. Tapi tidak bisa serta-merta itu sekarang diumumkan terus besok dilakukan seperti kenaikan BBM. Saya kira tidak seperti itu. Jadi ditunggu aja, Pak. Iya. Kebijakannya seperti apa. Tapi nanti ada masa transisinya. Gitu ya? Iya, terima kasih, Prof. Oke, kita lanjut lagi ya, karena tadi perjanjiannya begitu. Siap, Prof. Jadi ini untuk APT ada 9 yang dipotret, dan untuk APS itu ada 12 yang dipotret. Jadi ada mahasiswa baru, dosen tetap, dosen tidak tetap, masa studi, mahasiswa asing, rasio mahasiswa terhadap dosen tetap, jumlah lulusan, kelulusan tepat waktu, kualifikasi akademik dosen tetap, jabatan akademik dosen tetap, IPK, dan keberhasilan studi. Ini dari cuma 2 yang dilihat menjadi 12 yang dilihat. Yang tadinya hanya jumlah dosen, jumlah mahasiswa, kemudian dihitung rasionya, sekarang harus dilihat ini semua.
Jadi kalau Bapak Ibu program studinya atau perguruan tingginya kena, ya banyak yang kena. Jadi perguruan tinggi yang besar-besar juga kena. Gitu. Di tempat saya juga kena banyak. Jadi itu ya mau gimana lagi, karena ini juga untuk bisa tertib administrasi perguruan tinggi, bisa juga tertib manajemen proses di perguruan tinggi. Silakan kalau ada yang mau tanya di slide ini. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan raise hand khusus pertanyaan yang slide ini tentang perpanjangan APS. Ini ada satu, Prof. Ibu Katarina dari Tialan, Bandung, Lembaga Administrasi Negara. Silakan Ibu Katarina. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, ini sebetulnya perpanjangan APT tapi tadi lupa lewat. Oke. Jadi gini Pak, kampus kami ini kan alih bentuk ya Pak ya, dari STIA menjadi Poltek. Kemudian kami itu sudah carry over akreditasi di 2020. Nah, akreditasi STIA itu habisnya di 8 September 2021 ini. Tanggal 25 Juni kami itu terima surat dari Ban PT kalau kami ini tidak lolos pemantauan tahap 1 IPPA. Gitu. Kemudian kami itu di situ ada berbagai di dalam surat itu intinya harus memperbaiki data dan lain-lain gitu Pak. Nah, kemudian kami komunikasi dengan bersurat gitu dengan melalui SAPTA ke Ban PT. Jadi mungkin mohon maaf Pak, ini juga ada kesalahan misinterpretasi di kami. Karena kami ini alih bentuk, jadi data PD Dikti kami itu kemarin 3 kampus ya, Politeknik Setialan, Bandung, Jakarta, dan Makassar itu bermasalah. Jadi data-data seperti rasio dosen, data-data mahasiswa dan lain-lain itu tidak muncul di beranda PD Diktinya. Sehingga dari hasil pemantauan Ban PT itu memang kosong semua nilainya itu datanya karena tidak ada di PD Dikti. Nah, kami itu mendapatkan informasi untuk membetulkan data PD Diktinya dulu ke Pusdatin Dikti gitu Pak. Kemudian baru diperbaiki data yang kinerjanya yang Excel. Nah, kami sudah memperbaiki itu. Nah, kemudian sudah bersurat juga ke Ban PT, tapi tidak ada informasi lagi gitu dari Ban PT. Kami pikir sudah selesai saja. Ternyata baru kemarin awal September kami itu terima informasi ternyata tidak hanya memperbaiki di PD Dikti dan data Excel, tapi tetap harus mengupload laporan evaluasi kinerja dan data kinerja juga, termasuknya Excel, tetap melalui Sabto gitu. Nah, posisinya akreditasi kami itu kan berakhir di 8 September 2021. Sementara surat dari dari Ban PT itu karena diterima 25 Juni, diberi kesempatan 3 bulan itu sampai 25 September, Pak. Nah, kami karena ada miskomunikasi, jadi itu terlewat, Pak, terlewat si masa akreditasinya. Dan sekarang di Ban PT itu posisinya status akreditasi kami itu kadaluarsa. Dan sekarang sedang proses upload tadi laporan evaluasi kinerja dan data kinerja ke Sabto. Nah, pertanyaannya adalah dengan status seperti ini gitu Pak, bagaimana gitu ya? Apakah kami selama periode ini kalau misalnya ada lulusan apakah berhak menerbitkan boleh menerbitkan ijazah atau tidak gitu Pak? Mungkin itu Pak. Oke, jadi akhirnya pada curhat ya perguruan tinggi yang ikut. Tapi nggak apa-apa lah selama saya bisa jawab. Kalau tentang lulusan silahkan konsultasi dengan LLDT karena Ban PT tidak ada kaitannya apakah perguruan tinggi Bapak Ibu boleh meluluskan atau enggak. Nanti silahkan konsultasi ke LLDT masing-masing. Tentang perguruan tinggi Ibu yang kena Panto 2 yang sebelumnya dari 3 perguruan tinggi gabung jadi Politeknik, kemudian dengan nama baru, itu kemudian kena Panto 2 ya. Dan sampai sekarang kan perguruan tinggi Ibu inginnya itu dengan memperbaiki data supaya tidak masuk Panto 2. Kira-kira kan gitu. Nah, perguruan tinggi kan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk memperbaiki data. Kemudian kalau dibaca baik-baik surat edarannya, itu andai kata sudah merasa data PD Diktinya diperbaiki, bisa meminta untuk rerun atau running ulang dari Panto 1. Tetapi jatah itu hanya sekali, jadi tidak bisa serta-merta
Bapak Ibu minta, kemudian ada kelemahannya lagi, diperbaiki lagi, kemudian minta lagi, nggak bisa. Jadi hanya sekali untuk memohon lewat SAPTA untuk running ulang atau rerun dari hasil perbaikan data. Andai kata hasil rerun itu masih sama, meskipun nilainya sudah naik, tapi tetap tidak memenuhi syarat gitu ya. Misalkan tadinya B, kemudian di running pertama itu 230 sehingga masuk pantau 2, begitu di running ulang 250 gitu, naik 20 poin, tapi tetap di bawah 300 kan nggak bisa. Maka itu akhirnya harus masuk pantau 2. Nah, masuk pantau 2, maka ya harus dipersiapkan, kemudian nanti disubmit. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa data-data yang disiapkan di tadi perbaikan itu bagus, mestinya nanti masuk pantau 2-nya itu akan bagus, akan selamat. Jadi berdasarkan data yang ada, kalau data-data di tempat Bapak Ibu itu bagus, maka ketika menyiapkan DKLEK itu pasti atau kemungkinan besar ketika nanti dinilai itu akan lolos pantau 2. Itu yang bisa saya jawab, Ibu. Baik, Prof. Terima kasih. Sesuai kesepakatan kita, 1 slide, 1 pertanyaan. Oke ya. Prof, dilanjut. Ya, ini, jadi ini ada 12. Ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat semua yang tadi berakhir sejak Agustus, ya, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya sampai 2022, 2023, itu istilahnya pantau. Jadi kalau mau dapat SK yang sebelumnya, kecuali Bapak Ibu mengajukan ya dari C menjadi pengen baik sekali atau unggul, itu tidak kena pantau. Jadi diproses gitu ya sampai selesai. Tapi andai kata Bapak Ibu pengen tadi dengan bahasa mudah itu akreditasi otomatis perpanjangan, maka lewat pantau, semuanya lewat pantau. Kecuali tadi Juli 2021 atau sebelumnya. Nah, andai kata pantau 1 itu skor nilainya itu sama, jadi maksudnya nilainya itu sama, itu misalkan unggul atau baik sekali atau baik gitu ya. Maka ini skor tidak harus sama persis ya, tapi masuk di kelompok. Kalau unggul ya unggul, kalau baik sekali baik, kalau baik sekali, kalau baik, atau dari A ke A, B ke B, dan seterusnya. Maka nanti ketika jatuh tempo akan ditetapkan skor dan nilai sama dengan SK sebelumnya. Ya, jadi tadi misalnya jatuh temponya ada yang Maret ya tadi, yang ada yang tanya, dan Agustus, ya nanti ketika Maret 2022 atau Agustus 2022, maka akan otomatis diperpanjang. Tapi kalau masuk pantau 2, maka harus submit tadi DK, LEK dimasukkan. Nah, andai kata lolos, maka tidak ada AL atau assessment lapangan, dan nanti ketika jatuh tempo, maka akan ditetapkan skor dan nilai yang sama dengan sebelumnya. Ya, ini kalau masuk pantau 2. Bedanya apa dengan lolos pantau 1? Kalau lolos pantau 1 tidak submit apa-apa dari LKD, DKLEK-nya nggak perlu buat kalau ada di kuning sini. Tapi kalau ada di ungu, itu harus masukkan DKLEK, dan ketika nanti dinilai lolos pantau 2, maka nanti akan ditetapkan. Jadi yang hijau ini akan sama dengan yang kuning. Hanya harus memasukkan pantau 2. Nah, kalau pantau 3, ketika dinilai hasil dari submit di KLPK itu tidak lolos pantau 2, maka masuk pantau 3. Pantau 3 itu apa? Pantau 3 itu divisit. Jadi hasil dari dokumen pantau 2 dimasukkan, nilainya nggak memenuhi syarat, maka asesor itu pengen lihat sebetulnya di lapangan itu kayak apa sih. Nah, kalau di lapangannya itu masih bagus gitu, oke, akan sangat mungkin akan dapat akreditasi yang sama dengan sebelumnya. Tapi risikonya juga bisa downgrade, bisa turun akreditasinya, atau bahkan TMSP.
MSP itu tidak memenuhi syarat peringkat atau dengan bahasa mudahnya ya tidak terakreditasi. Itu yang terjadi. Nah, gambar ini mudah-mudahan bisa memberi ilustrasi Bapak Ibu tentang IPPA atau pantau. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, Prof. Tadi sudah kesempatan untuk teman-teman di Zoom. Saya bacakan satu pertanyaan di YouTube yang kebetulan masih berkaitan tentang perpanjangan ini, Prof. Dari Ibu Audia Masari. Sebentar, saya izin 1 menit. Siap, Prof. Ya, yang isi tadi sudah dibuka. Mohon berkenan menunggu sejenak ya, Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir dalam webinar Sevima bersama Universitas Lancang Kuning. Oke, silahkan. Siap, Prof. Dari Ibu Audia Ratnasari. Bila akreditasi A berlaku sampai Januari 2025, lalu mengajukan akreditasi unggul melalui akreditasi internasional, berlaku 2 tahun sampai dengan Januari 2023. Pada Januari 2023, apakah harus mengajukan akreditasi atau kembali ke akreditasi A sampai dengan Januari 2025? Terima kasih, Prof. Oke. Jadi untuk kalau akreditasi internasional, kalau IS kan tadi masa berlakunya akan sama dengan SK sebelumnya. Kalau akreditasi internasional nanti masa berlakunya itu mengikuti dari akreditasi internasionalnya itu sampai kapan. Jadi kalau tadi berakhir 2025, kemudian misalkan di 2023 dapat akreditasi internasional dari agensi yang diakui, berlakunya 5 tahun, maka di 2023 itu akan dikonversi unggul sampai dengan 5 tahun berdasarkan tadi SK berlakunya akreditasi internasionalnya berapa. Jadi kalau 2023 sampai 2028 ya berarti nanti berlakunya sampai 2028. Jadi akan dikonversi unggulnya mengikuti masa berlakunya SK akreditasi internasional. Tapi kalau masa berlaku akreditasi internasional itu kurang 1 tahun sejak akan dikonversi, maka itu tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa di ACC oleh BANPT. Jadi masa berlakunya harus sejak submit itu minimal 1 tahun masih berlaku. Itu, Ibu. Siap, Prof. Terima kasih. Boleh dilanjut ke slide. Harusnya di awal ya, bukan di slide ini harusnya. Itu yang tadi konversi. Oke. Jadi ini strukturnya. Jadi acara hari ini itu baca ini aja sebetulnya. Kalau teknisnya ya slide-nya banyak, tapi Bapak Ibu harus memahami ini, kemudian struktur dari ini kelulusan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Kemudian, nah ini aturannya saya kira sama dengan kalau mau unggul kayak apa, kalau mau baik sekali seperti apa, nanti bisa dipelajari di aturan di webnya BANPT ada. Jadi kalau mau unggul itu selain skornya 361, syarat perlunya juga harus dipenuhi gitu. Kalau tidak dipenuhi ya dia akan masuk pantun 2. Begitu juga kalau skornya tidak terpenuhi, kemudian syaratnya terpenuhi atau bahkan syaratnya tidak terpenuhi ya masuk pantun 2. Jadi ini cara bacanya begitu. Ini nilainya bisa terpenuhi, syarat perlunya terpenuhi, maka dia akan lolos pantun 1. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, misalkan syarat perlunya atau nilainya, maka dia masuk pantun 2. Untuk baik sekali juga begitu, untuk baik juga begitu. Nah, ini ketentuannya yang tadi saya cerita bahwa rata-rata penurunan atau naiknya mahasiswa baru di tahun terakhir itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, ini nanti bisa dibaca. Kalau ini udah ada teknis sebetulnya. Nah, Bapak Ibu bisa baca dengan detail. Nah, ini juga
kelemahannya perguruan tinggi atau program studi, dikit-dikit tuh langsung nanya gitu, nggak mempelajari dulu. Jadi kalau ada perguruan tinggi nanya ke saya, biasanya saya jawabnya normatif, tolong dibaca di bagian mana yang Bapak Ibu tidak memahami, baru mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau dikit-dikit nanya yang teknis, sedangkan Bapak Ibu tidak baca, nah itu jadi masalah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu baca dengan baik, karena ini ya hal yang baru. Gitu. Jadi ya mungkin akan berat, mungkin akan sulit memahaminya, gitu. Tapi pelan-pelan bacanya. Ini juga sudah ada kelompoknya masing-masing untuk sarjana, untuk magister, untuk D3 dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin perlu diperbaiki. Saya kira gitu. Ada pertanyaan di sini? Hanya ini Prof, yang raise hand. Ini masih ada slide selanjutnya, Prof, atau satu pertanyaan tiap slide? Masih. Monggo, saya ngikut aja. Siap, sebentar, saya cek dulu, ada sesuatu yang mau saya cek sebentar. Saya persilakan satu penanya untuk sesi kali ini. Mohon berkenan menunggu sejenak ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Baik, Bapak, hadir bersama kita Ibu Yunalis, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Eka Sakti Padang, kalau saya tidak salah. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Ilham. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Prof ya. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama, Prof, dari slide yang sebelumnya tadi kan rasio jumlah mahasiswa dengan dosen. Ada perbedaan di antara yang Prof tampilkan di sini, itu rasionya 50 atau 60. Itu pertanyaan 1. Terus di tabel tadi, ya slide-nya mungkin di atas, ini saya dari tadi pengen bertanya, yang lebih dari 60 biru, yang juga 25 juga biru, Prof. Jadi kami pengen tahu itu batas maksimumnya berapa, batas minimumnya berapa. Karena ada prodi kami yang sudah masuk pantau 2, kami lihat nilainya yang 10 indikator itu, ya ada yang kami tidak mengerti nilainya kenapa demikian. Terus yang kedua, Prof, sudah ada surat dari Ban PT untuk masuk pantau 2, itu kan durasinya disebutkan di surat tersebut mengupload DK dan LEK di Sabtu, itu paling lama 3 bulan setelah surat tertanggal surat dari Ban PT. Nah, sementara kami terima surat bulan Agustus, sementara kadaluarsa dari prodi tersebut itu Oktober, Prof. Nah, apakah lewat dari tanggal kadaluarsa tersebut kami kirim DK dan LEK, permasalahannya dengan durasi yang antara perpanjang akreditasi nantinya dengan motong aja, nggak lihat program studinya apa, perguruan tingginya apa. Jadi kalau yang 25 mestinya ini yang S2, kemudian yang 26 ini mestinya S2, yang 27 itu S2, atau bahkan mungkin juga S3 gitu. Sedangkan yang 83, 87 itu S1. Jadi saya nggak ada angka 50 tadi Ibu menyebutkan 50. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pantau. Tadi juga menyebutkan Ibu ada ketidakjelasan Ban PT gitu ya. Sebetulnya di Sabtu kalau dibaca dengan baik, ini masalahnya kan gini.
kadangkala perguruan tinggi kan punya PIC untuk Sabto gitu ya. Kemudian memberi informasi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak langsung melihat di Sabtonya kayak apa gitu. Nah, kemudian serta-merta itu diinterpretasikan sendiri. Sebetulnya kalau di Sabto itu sudah ada kejelasan, misalkan ada kurang dosen, kurang mahasiswa. Kalau sudah masuk Panto 1 tadi SK-nya berakhir Agustus dan ke depan gitu ya, itu juga ada kejelasan, bahkan ada nilainya yang kita kirim. Nilainya itu jatuhnya di mana dan seterusnya itu ada. Jadi saya tidak tahu, maksudnya tidak ada kejelasan itu yang mana gitu. Nah, kaitannya dengan tadi suratnya itu Agustus berakhirnya Oktober, sebetulnya kita itu kadang-kala kita hidup itu kadang-kala mepet-mepetin gitu. Ya, ini sebetulnya batas akhirnya hari ini atau besok atau lusa atau kemarin gitu. Nah, terus dipepetin. Nah, kalau Bapak Ibu datanya lengkap misalkan, kemudian siap. Nah, itu mestinya ya secepat mungkin barangkali kalau nanti pas mengerjakan secepat mungkin ada hal-hal yang masih kurang masih bisa terkejar. Di suratnya itu pasti jelas kok. Maksudnya 3 bulan sejak kapan, ya itu ngitungnya dari sejak itu. Kalau melebihi itu, maka biasanya langsung masuk Panto 3. Jadi tetap dimasukkan, tapi langsung masuk Panto 3. Nggak ya tetap dinilai meskipun bagus, nanti masuk Panto 3. Jadi divisit. Karena melebihi waktu dari yang sudah ditentukan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terima dengan penilaian Panto 1 yang dilakukan oleh Ban PT, itu juga ada surat edarannya, bisa diperbaiki datanya, kemudian minta untuk di running ulang. Dan itu jatahnya satu kali yang tadi saya sampaikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Siap, Prof. Pesan-pesannya luar biasa, sekaligus kata kuncinya ini untuk kita bersama ya, Prof. Rajin-rajin membaca peraturan kebijakan. Siap, Prof. Oke ya, jadi ini aturannya semua. Jadi Bapak Ibu silahkan baca. Kalau Bapak Ibu tanya, saya udah baca semua belum? Ya, saya belum baca semua. Jadi ya paling enggak poin-poinnya saya mau memahami gitu, karena di Dewan Eksekutif 5 orang itu ada otorisasinya masing-masing. Ada yang bagian instrumen, ada yang bagian penugasan asesor, ada kamarnya masing-masing. Saya kebagian data sistem informasi dan IT. Jadi kalau termasuk kemiripan segala macam itu saya bertanggung jawab. Nah, ini contohnya untuk APT, jadi akreditasi program studinya dilihat, ini ada rumusnya, ya. Kemudian jumlah mahasiswa, jumlah dosen, kemudian ini dosen-dosen semua, kemudian lulusan, kira-kira ada ini syarat perlunya, kemudian ini yang untuk menghitungnya, yang dari hasil hitungan ini kemudian bisa diputuskan apakah lolos Panto 1 atau masuk Panto 2. Semuanya transparan. Jadi Bapak Ibu juga simulasi bisa. Cuma masalahnya gini. Banyak perguruan tinggi yang ketika dapat surat Panto 2, kemudian serta-merta menulis surat ke PDDikti bahwa ini ada perbaikan data, kemudian surat itu dilampirkan, nulis surat kembali ke Ban PT, surat itu dilampirkan, kesannya data PDDikti itu sudah diperbaiki gitu, dan meminta untuk running ulang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seperti itu kan kita nggak bisa ngontrol apakah data PDDikti-nya sudah berubah atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah memperbaiki data PDDikti-nya, tapi data PDDikti itu belum divalidasi, diverifikasi oleh tim di kelembagaan. Nah, kalau seperti itu bisa jadi meskipun Bapak Ibu sudah merubah data di PDDikti atau data PDDikti-nya sudah berubah, bisa jadi ketika di running itu sebagian mungkin sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah revisi, tapi sebagian yang lain itu belum. Karena mungkin belum divalidasi semuanya. Bisa juga semuanya sudah divalidasi, Bapak Ibu sudah mengganti, tetapi
apa yang direvisi Bapak Ibu tidak cukup untuk menaikkan mungkin syarat perlunya, mungkin skornya. Jadi ini yang kemudian apa namanya ya jadi bukan jadi huru hara ya, tapi jadi trending topik lah di antara perguruan tinggi bahwa sekarang ada pemantauan dan semuanya harus dikontrol dengan baik. Itu kira-kira silakan kalau ada yang mau menanggapi sampai di sini atau bertanya. Siap, Prof. Sambil kita coba filter pembaca. Ini pertanyaan yang paling banyak, PPT-nya mohon dibagi, Prof. Nanti ya, Prof, kami bantu untuk membagikan. Ya. Siap. Ini ada Bapak Ilwandri, Wakil Rektor 1. Silakan, Bapak. Oh, Pak Rektor ternyata malah ada kesalahan pengetikan, Pak. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mas Ilham. Ya, Pak Ilwandri. Ya, oke. Terima kasih Prof. Fauzi. Ini saya singkat saja nih, Pak Prof. Saya dari Akademi Teknik Adikarya nih, Prof. Di Kerinci Jambi, wilayah 10. Ini berkaitan dengan akreditasi kita. Kita elektronika itu sudah terakreditasi berakhir pada tanggal 14 Juli 2025. Akan berakhir ya, bukan sudah berakhir. Ya, akan berakhir 2025 nih, Prof. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu juga kok ada SK baru yang keluar ini, Prof. 2021 ternyata tidak terakreditasi. Jadi kita bingung juga. Pelan-pelan, Pak. Itu Bapak bisa lihat yang 2025 itu skornya 201, kodenya PKP. Coba lihat. Iya, benar-benar. Nah, kalau 201 itu hanya SK sementara. SK sementara sambil nunggu prosesnya selesai. Begitu prosesnya selesai, SK yang terbaru itu mencabut SK yang tadi 201. Karena SK setelah Permendikbud nomor 5 tahun 2025 kan WA saya teruskan dari yang BI. Bentar, ini ada. Itu juga saya tidak tahu, itu baru saya ini agak demam. Mohon maaf, Pak Ketua, kayaknya suaranya bocor ini, Pak. Iya. Oke ya, jadi tolong tadi yang bertanya dicek dan dibaca SK yang terbaru yang tadi kodenya TMSP, tidak memenuhi syarat peringkat. Kalau dibaca detail itu mencabut SK yang tadi Bapak berlaku sampai 2025. Coba dicek. Jadi ya, nomornya segala macam itu dicabut. Ya. Jadi dicek lagi. Jadi posisi sekarang berarti program studi Bapak itu tidak terakreditasi atau tidak memenuhi syarat peringkat. Gitu? Silakan. Ini sebenarnya tadi kita sudah menyampaikan satu slide, satu pertanyaan. Oke. Ada yang semangat ini, Prof, untuk menyampaikan pertanyaan atas nama Pak Bambang Guritno dari Stipari. Silakan, Prof. Nah, ini Stipari kan sering ketemu. Ya. Iya, Pak. Ketemu kangennya di webinar Sevima bersama Unilag siang hari ini, Pak. Oke, silakan. Bapak, sudah saya astu unmute, Pak Bambang. Baik, tapi kok unmute saya tidak bisa buka. Ini Bapak mohon izin Pak Bambang, di bagian atas layar Bapak biasanya ada tampilan untuk membuka suara seperti itu, Pak. Nah, sudah masuk Pak suaranya. Sudah. Sudah Pak Bambang. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya dari Semarang, Prof. Oke. Mau menanyakan persoalan di kampus kami. Beberapa bulan lalu kami sudah dapat SK perpanjangan di ban PT, Pak Prof ya. Statusnya masih B sampai tahun 2026. Masih dengan kita yang lama ya, dengan 7 kriteria. Kemudian
Bentar, itu berarti SK-nya perpanjangan otomatis. Perpanjangan untuk Oke. status Kodenya B. PPJ. Oke, kodenya PPJ itu perpanjangan otomatis tanpa mengajukan. Ya betul, begitu. Oke. Nah, terus kemudian bulan kemarin ini Agustus kami divisitasi oleh dua asesor yang kami tidak paham kok sudah ada perpanjangan kok masih divisitasi. Oke. Dan namanya kurang pas gitu, Prof. Kurang pasnya buat siapa, Bapak? Buat kami karena sudah memegang Nah, sekarang saya perpanjangan. tanya, yang 2026 itu ada sertifikatnya enggak? Ada toh? Ada? Coba dicek. Ada, Prof. Sudah kami lampirkan pada Itu kan asesor. ada SK, jadi Ada. Tapi kan Bapak mengajukan 9 kriteria ya? Belum. Submitnya. Yang B itu, yang status B itu masih lama, masih 7 kriteria. Ya, walaupun 7 kriteria, Bapak itu submit mengajukan. Tapi belum mengajukan, sudah buru-buru divisitasi. Enggak mungkin. Nanti aja lah kita cek ya. Jadi Bapak Ya, bisa itu yang pakai nomor handphone saya nanti cek, karena kan nggak bisa kalau gitu ya. Bapak tanpa data, saya tanpa data nggak bisa. Jadi harus saya telusuri. Ya, Oke kami nanti Ya. Mas Ilham yang punya Prof ya. Siap, saya izin menghubungkan Prof. Fauzi dan teman-teman di Stipari ya, Prof. Tapi tolong jangan telepon ya. Jadi semua nomor yang saya tidak ada identitasnya biasanya saya nggak angkat. Mohon maaf. Ya. Jadi mungkin tulis WA aja ya. Ya, kami tulis Stipari. Makasih, Prof. Assalamualaikum. Waduh, Prof, setelah Prof menyampaikan ini, WA saya langsung ceting-ceting, saya juga boleh minta nomornya Prof. Fauzi enggak? Ini saya jawab bagaimana, Nanti Prof? di akhir aja saya kasih. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Silakan, Prof, dilanjut di slide selanjutnya. Oke ya, jadi ini sebenarnya udah teknis. Kalau mau tanya jawab yang sisa waktu mesti 30 menit, nggak apa-apa. Mungkin gini, Prof, supaya cocok, Prof. Kita dilihatkan sekilas dulu, teknis sampai slide terakhir. Setelah itu tanya jawabnya biar makin Oke, ya, ini bisa lanjutkan kalau begitu. Jadi ini untuk APT yang dilihat. Jadi kalau PT itu di sistemnya yang Bapak Ibu tidak perlu mengajukan lagi dari yang perpanjangan otomatis, tapi PT bisa dapat data ini dari PDT. Jadi untuk APT itu ada sebanyak ini yang kami bisa potret dari data PDT. Jadi kalau data PDT Bapak Ibu tidak tertib ya mestinya akan masalah. Daftar program studi, kemudian akreditasi program studi, jumlah mahasiswa, kemudian mahasiswa asing, dosen tetap, jabatan akademik dosen tetap, dosen tidak tetap, IPK kelulusan dan seterusnya. Termasuk 10 tabel sebenarnya yang dipotret, tapi tabel yang ke-10 itu sampai L. Nah, ini rumusnya yang tadi secara teknis ya, turun naiknya tidak boleh lebih dari 20%, kemudian jumlah terakreditasi, ini semuanya rumusnya ada, transparan, tinggal tadi Bapak Ibu mau simulasi sendiri juga nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tidak lolos Panto 1, terus nyiapin Panto 2 mestinya ya. Nah, Panto 2 itu apa yang harus disiapkan? Panto 2 itu yang harus disiapkan ini 42 tabel. Jadi ini banyak yang menganggap ya seperti mengajukan akreditasi baru. Jadi kalau APT Bapak Ibu kena Panto, maka harus submit 42 sheet Excel kira-kira, 42 data. Ini resikonya kalau APT-nya tidak lolos Panto 1. Nah, ini nanti disubmit, itu ya, dimasukkan, kemudian dinilai, proses. Ini semuanya juga ada, guide-nya ada untuk supaya nilainya skornya 4 itu seperti apa, semuanya transparan. Nah, ini juga bisa dilihat untuk ini PTN, PLU, PTN Satker, PTS dan seterusnya, itu bisa dilihat di webnya Ban PT. Nah, ini kalau masuk Panto 2, jadi dokumen yang Excel-nya banyak tadi ini
itu kemudian dinilai oleh asesor. Kalau Panto 1 nggak perlu asesor, mesin to mesin. Jadi apa namanya, mesinnya PD Dikti dipotret oleh mesinnya BNPT, kemudian di situ ada keterangan lolos atau tidak gitu. Nah, kalau tidak lolos menyiapkan ini, nah ini yang menilai itu asesor. Jadi 42 seat ini yang menilai asesor. Nah, ini guidance untuk nilainya. Nah, kalau terpaksa nilainya di bawah grid yang sebelumnya, jadi misalkan unggul itu minimal 361, kemudian apa syarat perlunya juga terpenuhi. Kalau tidak, maka masuk Panto 3. Jadi risikonya Panto 3. Panto 3 itu ya seperti visit. Hari pertama apa, kedua apa, ini ada jadwalnya. Itu kalau masuk Panto 3. Nah, ini untuk APT, untuk APS juga akan sama, ini APS. Jadi APS itu yang dipotret dari PD Dikti oleh BNPT, itu ada 6 tabel. Ini ada 6 tabel untuk S1, ya, mahasiswa dan lulusan, dosen tetap, kemudian apa namanya, mahasiswa asing, kemudian dosen tidak tetap, kohor lulusan, IPK lulusan, dan seterusnya. Jadi kalau perguruan tinggi Bapak Ibu tidak tertib apa namanya datanya, ya akan masalah. Dan itu dinilai sama, naik turunnya 20% dan seterusnya. Nah, kalau masuk Panto 2, apa resikonya? Masuk Panto 2, resikonya nih menyiapkan 33 tabel. Jadi 33 tabel harus disiapkan, ya ini mungkin hampir sama dengan 9 kriteria gitu, meskipun mungkin lebih berat 9 kriteria. Kemudian ini nanti akan dinilai apakah lolos Panto 2 atau enggak. Kalau lolos Panto 2, maka nanti akan diputuskan, tapi kalau tidak lolos Panto 2, jadi masuk Panto 3, maka akan divisit. Nah, ini jadwal visitnya. Oh ya wes. Ini untuk apa namanya pantau 3 untuk APS S1. Nah, ini iramanya sama semua dari D3 sampai S3. Ya, meskipun syarat apa namanya pantonya dan rubriknya mungkin beda-beda, ya ini untuk sarjana. Semua lengkap ada di sini, jadi Bapak Ibu bisa belajar. Kalau nanya saya, Pak, bahan lengkapnya ada di mana? Sebetulnya lengkapnya di sini, ada webnya. Jadi harusnya sih nggak perlu tanya lagi. Ya, seperti ini. Masuk Panto 2 sampai Panto 3. Jadi ini dari layanan D3 sampai S3 ada semua di sini. Di sini. Ini ada semua. Dari D3 sampai S3 ada semua. Kemudian mungkin terakhir gitulah ya, dipangkas karena ini sudah teknis, ini juga teknis. Bapak Ibu mungkin pengambil kebijakan di tempat masing-masing. Jadi kalau diajak teknis juga mungkin akan menjadi apa namanya kurang pas gitu ya. Ini untuk sarjana tadi, untuk S2 ini ada 30 tabel siapkan. Dan ini juga apa namanya mungkin akan berat barangkali ya tempat Bapak Ibu. Nah, sekarang ini 2 atau 3 slide terakhir untuk maju atau memberi gambaran tentang apa namanya akreditasi. Karakteristik perguruan tinggi kalau boleh karakteristik ya di potret itu, ada yang perguruan tinggi itu sudah mikirnya akreditasi internasional. Jadi nanti akan ikut otomatis akreditasi BNPT-nya menjadi unggul. Ini perguruan tinggi yang gajah-gajah biasanya mikirnya akreditasi internasional. Ada juga yang akreditasinya yang sistem baru 9 kriteria. Dengan apa baik sekali atau mudah-mudahan bisa unggul. Jadi dengan 9 kriteria nggak ada masalah. Tapi ada juga perguruan tinggi yang
kalau bisa masih pakai yang lama. Buktinya apa? Buktinya itu tsunami dengan 7 standar itu kami menerima banyak sekali di Maret 2019. Karena batas untuk 7 standar itu sampai 31 Maret untuk APS ya. Untuk APT malah sebelumnya di Oktober 2018. Tapi ada juga perguruan tinggi yang penting terakreditasi. Jadi terakreditasi nanti kalau promosi kan mudah gitu. Terakreditasi Ban PT juga bisa gitu. Nah ini ya pilihan yang mungkin sulit bagi manajemen perguruan tinggi ya. Tapi ya mau nggak mau harus seperti ini. Saya tidak tahu posisi perguruan tinggi Bapak Ibu di mana. Mungkin di atas kanan, mungkin di atas kiri, mungkin di bawah kanan, mungkin di bawah kiri. Nah, sedangkan karakteristik dosen itu macam-macam. Ada dosen yang siang malam itu mikirnya jurnal internasional berreputasi Q1 dan jurnal gitu ya, bukan prosedur seminar 1 Q2 gitu. Ada yang mikirnya yang penting Scopus. Jadi nggak perlu itu, bukan tidak perlu, tidak harus Q1 Q2, yang penting Scopus. Bahkan mungkin lewat seminar internasional, lewat prosedur. Ada juga yang berat, Scopus pun juga berat. Jadi yang penting Sinta 1, Sinta 2. Jadi kalau alumni dalam negeri S1, S2, S3 barangkali akan berat kalau Scopus. Maka ya sudahlah Sinta 1, Sinta 2 gitu. Terakreditasi. Kalau dulu A atau B gitu itu Sinta 1, Sinta 2. Ada juga yang penting Sinta, mau Sinta 5, Sinta 6 nggak apa-apa, yang penting Sinta. Ada juga yang karakteristiknya itu yang penting menulis, tidak Sinta-Sintaan juga nggak apa-apa. Tapi ada juga yang parah gitu, yang penting ngajar. Jadi kalau dosen sekarang yang penting ngajar ya menjadi bukan dosen yang baik gitu ya. Nah ini karakteristik dosen. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu mana komunitas yang besar di tempat Bapak Ibu dosennya itu mazhabnya yang mana, 3 atas atau 3 bawah, tapi yang paling kanan ini akan jadi masalah ya seperti itu. Nah cara perguruan tinggi macam-macam, jadi ada yang dengan kontrak indikator kinerja, jadi bahkan ada perguruan tinggi yang punya debt collector untuk ngejar-ngejar karya dosen, ada di awal semester itu ada tanda tangan kontrak apa aja yang harus dihasilkan. Ada juga yang sistemnya insentif, ada juga yang tukin, ada tunjangan kinerja, macam-macam. Saya tidak tahu di tempat perguruan tinggi Bapak Ibu seperti apa. Ini apa? Nah ini ada kalau karakteristik dosen ada yang saya tidak tahu apakah dosen di Bapak Ibu punya mimpi dari 0 sampai 4 itu time schedule-nya kapan? Ada nggak? Nah, kalau ada bagus itu jadi bisa dimonitor. Juga dosen-dosen mimpi nggak kalau sampai harus mengejar pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada nggak yang pendampingan mahasiswa karena semua kinerja perguruan tinggi kan dinilai, ada kinerja perguruan tinggi secara umum yang pengumumannya diundur yang biasanya Agustus, ada kinerja penelitian, ada kinerja pengabdian, ada kinerja kemahasiswaan, itu semuanya diukur. Kemudian yang lain-lain, jadi kegiatan lain, insentif dan seterusnya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Masih ada waktu kira-kira 20 menit ya. Monggo dipersilakan.